Shalom Bapak Ibu sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Yohanes dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Dalam STMJ edisi Selasa 26 Maret 2024. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam perikop bacaan pada hari ini dikatakan bahwa Allah mengenal kita sejak dari kandungan, bahkan sejak dari awal mula. Allah telah membuat banyak rencana untuk kita, orang-orang pilihannya. Ada banyak tugas perutusan yang siap menanti kita di hari depan. Dalam bacaan ini saya sangat terkesan dengan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Di sini Allah mau menyatakan bahwa Ia ingin agar kita mau bertindak lebih lagi dengan mengambil bagian dalam tugas perutusan kita untuk menyelamatkan semua umat manusia yang dikasihinya, menjangkau mereka bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat berkesan bagi saya dengan pengalaman yang saya miliki ketika saya mulai terbuka dan mulai mau untuk melayani Tuhan. Sejak dulu saya memiliki pemikiran bahwa menjadi Katolik itu tidak perlu macam-macam. Cukup dengan setiap minggu pergi ke gereja, mengikuti misa, membaptiskan anak-anak secara Katolik, mengajak anak-anak ke gereja, dan mendidik mereka secara Katolik. Bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Tidak terpikirkan oleh saya untuk saya melayani Tuhan. Ya, nanti kalau sudah mapan dan anak-anak sudah bisa mandiri, barangkali hal itu baru saya pikirkan. Seperti teori dari hierarki kebutuhan Maslow, bahwa ada tahap-tahap yang harus dilalui mulai dari kebutuhan dasar sampai dengan aktualisasi diri. Saya anggap bahwa kebutuhan untuk melayani Tuhan itu adalah tahap aktualisasi diri saya setelah semua kebutuhan saya terpenuhi. Sampai dengan usia mendekati 50 tahun, saya perlahan-lahan mulai disadarkan oleh beberapa retret yang telah saya ikuti. Di situ saya melihat keterlibatan teman-teman saya, baik yang berusia sebaya, lebih tua, atau bahkan yang jauh lebih muda dari saya. Mereka sudah aktif melayani Tuhan. Di situ saya merasa dijamah oleh Tuhan. Selama ini saya kemana saja, apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan, bagaimana saya menanggapi kebaikan Tuhan selama ini. Karena untuk membalas kebaikan Tuhan rasanya tidak mungkin. Kasih karunia Tuhan yang telah saya terima jauh lebih besar dari apapun juga di dunia ini. Sahabat STMJ yang terkasih, saya ada sedikit sharing dari lirik sebuah lagu yang sangat memberkati saya, memotivasi dan menguatkan saya untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam melayani Tuhan. Yang syairnya kurang lebih seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Melalui lirik lagu itu saya disadarkan bahwa kesempatan kita, ya waktu kita hidup di dunia ini saja. Kalau kita sudah meninggal, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menjalankan perintah Tuhan, bertobat, melayani Tuhan, ya pada saat kita masih hidup di dunia ini. Kemudian jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Selama ini saya merasa banyak menyanyiakan waktu yang Tuhan sediakan. Saya belum sepenuhnya bertobat, belum mau memberikan waktu saya untuk melayani Tuhan, belum bisa menjadi teladan yang baik bagi keluargaku
dan belum bisa menjadi berkat bagi sesama. Padahal usia sudah hampir setengah abad. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi saya masih diberikan kesehatan dan kekuatan, seharusnya saya menyediakan diri saya dan hidupku untuk dipakai Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Jangan sampai tua, sakit-sakitan, ngomong susah, jalan susah, baru kita kepikiran untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Kalau kita sudah tidak berdaya lagi atau kita sudah tiada, setidak-tidaknya hidup kita sudah bermanfaat dan menjadi berkat buat sesama. Sahabat-sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan meneguhkan saya. Ada maksud dan tujuan dalam hidup kita, yaitu membuat hidup kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan cuma berhenti pada hidup saat ini saja. Saya semakin sadar bahwa hidup kita yang telah diselamatkan dan diberkati itu adalah untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sejak saat itu saya mulai berani untuk melayani Tuhan, meskipun awalnya ragu-ragu dan selalu timbul dalam pikiran saya, apakah saya mampu, tetapi akhirnya saya selalu dimampukan oleh Tuhan. Karena Allah telah memanggil kita sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Allah telah membuat banyak rencana untukku, memampukanku untuk melayani Tuhan dan menjadi terang. Di dalam setiap kelemahan, Allah sendiri juga yang akan menyempurnakanku dalam setiap perutusan yang aku jalani. Demikian sharing dari saya. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati.